4 alasan kenapa budaya tahlilan itu harus dihapuskan. Alasan yang pertama, bahwa budaya acara setelah kematian 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun dan seterusnya, ini merupakan perbuatan bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada sebuah kaedah yang mana ini sering diucapkan oleh para salaf, "Lau kana khairan lasabakuna ilaih." Seandainya perkara itu baik, niscaya para pendahulu telah melakukannya. Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, fala yakunul yauma dinan." Apa yang hari itu di masa Rasulullah bukan bagian dari agama, maka hari ini juga bukan bagian dari agama. Jadi acara seperti adalah bid'ah dalam agama, dan Rasulullah mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dengan perkara baru yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang diada-adakan dalam urusan tata cara ibadah adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kulla dolalatin finnar, dan setiap kesesatan mengancam pelakunya masuk ke dalam neraka. Alasan yang kedua, acara setelah kematian ini sangat memberatkan keluarga yang sedang berduka. Bahkan ada yang sampai berhutang untuk mengadakan acara tersebut. Dan seandainya tidak membuat acara setelah kematian, jadi bahan gunjingan tetangga. Misalnya begini, "Oh, itu keluarga fulan, masa orang tuanya meninggal nggak bikin acara tahlilan, nguburin orang kayak nguburin kucing aja." Nah, biasanya ucapan-ucapan kayak gitu sering terdengar nih, jadi bahan gunjingan, padahal perbuatan ini tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Alasan yang ketiga, ternyata budaya tahlilan itu merupakan gabungan antara budaya Hindu yang diislamkan oleh para sunan. Di dalam kitab Samaweda Samhita, tepatnya di buku 1 bagian 1 halaman 20, tertulis, "Lakukanlah pengorbanan pada orang tuamu, dan lakukanlah kirim doa pada orang tuamu di hari pertama, ketiga, ketujuh, 40, 100, mendapisan dan mendapindo." Jadi ritual setelah kematian ini merupakan ajaran agama Hindu, teman-teman, bukan ajaran agama Islam. Alasan yang keempat, dalam buku Handbook van Bonang yang disusun oleh Dr. Bertram Johannes Otto Srike, dalam naskah kuno yang ada di Museum Leiden Belanda, di dalamnya menceritakan tentang Sunan Ampel yang memberi peringatan kepada Sunan Kalijogo yang masih melestarikan tahlilan setelah kematian. Beliau mengatakan, jangan ditiru melakukan hal semacam itu karena itu termasuk bid'ah. Kemudian Sunan Kalijogo menjawab, biarlah nanti generasi setelah kita, ketika Islam telah tertanam di hati masyarakat, yang akan menghilangkan budaya tahlilan itu. Jadi ternyata harapan dari Sunan Kalijogo supaya kita generasi selanjutnya untuk menghapus budaya tahlilan itu. Maka dari itu, marilah kita hapus budaya tahlilan ini supaya lebih memudahkan kaum muslimin dalam menjalani hidupnya. Karena sudah banyak yang terbukti, banyak orang yang menjadi kesulitan disebabkan acara bid'ah seperti ini, teman-teman. Jadi mungkin zaman dulu perkara ini dibutuhkan karena supaya orang-orang itu tidak murtad kembali ke dalam agama Hindu. Akan tetapi karena sekarang kekhawatiran itu sudah tidak ada, maka kita kembalikan kepada aturan yang murni, kepada ajaran yang murni, yaitu Islam berdasarkan Al-Quran As-Sunnah sesuai pengamalan para salaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Mari kita tegakkan tauhid, berantas kesyirikan, hidupkan sunnah dan matikan bid'ah. Barakallahu fikum.